Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat-sahabat bonsai dimanapun berada, saya doakan selalu sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, dilimpahkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan yang terpenting berkumpul bersama keluarga. Sahabat bonsai, kali ini saya akan pruning bonsai serut saya, bonsai serut atau Strabiscus asper, dan saya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dujana, sekaligus pruning Strabiscus asper. Dan ini juga nanti akan sekalian saya pruning di hari ini juga, dua video nanti ya, video pertama, video kedua. Strabiscus asper saya punya ini yang kecil, yang bahannya tegak lurus ya, atau cokan, kalau bahasa teman-teman cokan. Kalau saya tegak lurus ya, kayak mana bentuknya, saya pemula, kalau ada perbedaan sama master saya minta maaf. Ini menurut saya ya, ini yang menurut saya suka begini dan lain sebagainya. Jangan banyak dikritik ya, karena saya pemula, saya mencoba pruning, belajar sedikit-sedikit. Juga saya belajar dari video teman-teman yang ada di video para master yang ada di YouTube. Terima kasih ilmunya, saya coba akan praktek punya saya ya. Yuk kita coba. Pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil sahabatnya yang bernama Abu Dujana. Dikarenakan apa? Suatu ketika Abu Dujana ini setiap habis sholat subuh selalu pergi duluan, tidak ikut berkumpul pada Rasulullah SAW atau tidak ikut berdoa. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya tepat selesai sholat subuh. Wahai Abu Dujana, tunggu sebentar. Saya mau tanya, kenapa setiap habis sholat subuh kamu tidak ikut berdoa sama saya, atau tidak ikut kumpul sama kawan-kawan mendengarkan sesuatu dari saya? Maka Abu Dujana dengan rasa malu, dia bingung mau jawab apa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan lagi, ya kalau kamu nggak ikut berdoa, ya setidak-tidaknya mintalah doa sama saya, kata Rasulullah SAW. Abu Dujana ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Uhud. Beliau meninggal sebagai, tambahan aja ya, sebagai ilmu pengetahuan kita tentang agama. Abu Dujana meninggal saat perang Yamamah atau syahid saat perang Yamamah, yang waktu itu sudah khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kembali pada permasalahan tadi, kenapa engkau tidak ikut atau tidak mintalah doa. Kalaupun kamu nggak ikut kumpul sama kami, atau bahasa kita ya, kalau engkau nggak ikut kumpul, tidak ikut berdoa sama saya, mintalah doa, nanti saya doakan, kata Rasul. Kemudian Abu Dujana dipaksa oleh Rasulullah SAW dan akhirnya bercerita, wahai Rasul, ada satu sebab yang membuat saya tidak ikut berdoa bersamamu wahai Rasul, bukan karena apa-apa. Dan ada satu sebab juga yang saya tidak bisa berkumpul sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang lain, yang sulit sekali saya akan ceritakan. Lalu Rasulullah SAW memaksa, maka akhirnya Abu Dujana bercerita, yang membuat saya pulang sebabnya hanya satu. Saya punya tetangga saya itu orang Yahudi. Ada juga yang mengabarkan tetangganya ini seorang munafik atau hipokrit. Nah, dia mempunyai pohon kurma yang pelepahnya itu, batangnya itu sampai ke sebelah rumah atau ke sisi rumahnya Abu Dujana. Dan kalau pagi gini buahnya itu jatuh sampai ke rumah, ke halaman rumah kami. Maka saya takut buahnya itu sampai ke rumah dan dimakan sama anak saya. Itulah yang menyebabkan saya harus pulang cepat. Saya sebelum anak saya bangun, jadi kurmanya saya ambilin, saya kumpulkan, kemudian saya serahkan lagi kepada tetangga saya itu yang orang munafik, kata dalam cerita ini. Karena wahai Rasul, suatu ketika saya terlambat pulang dari sholat subuh, saya terlambat pulang. Dan ternyata anak saya sudah makan kurma itu, sudah makan buah kurma itu. Lalu saya menangis, saya sedih, dan apa yang ada di mulut anak saya itu saya ambil, saya keluarkan. Dan sampai tenggorokannya saya masukkan dalam sebuah riwayat ya, tenggoroknya sampai dimasukkan jari-jarinya, sampai keluarlah semua isi kurma yang ada di dalam perut. Kemudian saya menangis, saya takut nanti di hari kiamat
dihisap gara-gara hal sepele itu, hal kecil itu. Saya tidak mau juga anak saya memakan makanan itu tadi, punya tetangga itu tadi yang jatuh di tempat kami, gara-gara itu kami disiksa di neraka. Rasulullah SAW menangis mendengar cerita ini. Wahai sahabat-sahabat sekalian, teguran bagi kita, pelajaran penting bagi kita untuk kita selalu menjaga makanan-makanan yang baik untuk keluarga kita. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah sudah menangis atas air matanya. Lalu sahabat yang masih ada di situ ditanya, wahai sahabat-sahabat sekalian, coba yuk kita lihat ke sana yuk. Siapa yang sanggup membelinya, nanti kita akan kita beli. Maka semuanya ke sana. Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Ali semuanya berangkat. Yang saat itu hadir salat subuh semuanya ikuti Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, baginda Rasulullah SAW bertemu sama orang munafik itu dan mengatakan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, Rasulullah SAW nawar seperti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Maka Rasulullah SAW tanya kepada orang tersebut, tetangganya Abu Dujana, maukah kamu aku ganti pohon kurmamu, aku beli dengan yang batangnya pohon kurma yang sama, cuman dengan batang yang terbuat dari emas, pelepah dari jamrud, kemudian buahnya dari batu permata dan lain sebagainya. Begitulah kurang lebih riwayat yang diriwayatkan dalam sebuah kisah. Kemudian orang ini bilang malah justru tidak menjawab iya atau tidak gitu. Justru dia, saya pingin perdagangan di antara kita ini real, nyata katanya. Kalau membeli ya beli langsung dengan uang. Dengan apa? Maka tersentaklah sahabat Rasulullah SAW digituin gitu ya, diperlakukan seperti itu. Abu Bakar, As-Siddiq akhirnya bicara, sudah saya yang beli kurma kamu. Kurma terbaik yang ada di Madinah ini, itu 10 batang kurma itu saya gantikan buat kamu. Dan kemudian saya akan bayarkan uang tambahan buat kamu. Dalam sebuah riwayat, pohon kurma ini diganti dengan 10 batang kurma yang terbaik yang ada di situ, yang ada di kota Madinah. Dan kemudian dikasih uang sekalian. Berapa jumlahnya? Jumlah yang sangat besar sekali, uang dan 10 pohon kurma terbaik di Madinah. Maka setujulah deal dan terjadilah akad, selesai. Maka Rasulullah SAW kata pada Abu Bakar Siddiq, jaminanmu di surga, aku adalah jaminan bagimu. Begitulah kata Rasul. Maka orang munafik ini pulang, bilang sama istrinya, kita baru saja untung dengan perdagangan yang sangat luar biasa. Pohon kurma kita itu akan diganti dengan pohon kurma, 10 pohon kurma terbaik. Akan diganti dengan 10 pohon kurma terbaik yang ada di Madinah. Dan kita dikasih uang, dan uang yang ditunjukkan. Sangat bangganya istrinya. Bahkan suaminya bilang begini, toh pohon kurma itu masih ada di dalam rumah atau di pekarangan kita, maksud saya. Masih ada di dalam pekarangan rumah kita, bukan di pekarangan tetangga kita. Dan dia sambil tertawa seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat pulang dan Abu Dujana sudah lega karena pohon kurma itu kalaupun jatuh sudah jadi halal di perut keluarganya. Maka apa yang terjadi ketika pagi hari subuh Abu Dujana mau berangkat ke masjid, pagi-pagi buta mau berangkat ke masjid, disaksikannya pohon kurmanya sudah berada di halaman rumahnya. Wahai sahabat-sahabat sekalian, mukjizat apa yang terjadi? Begitu berangkat ke masjid diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan, malaikat Jibril mengatakan pada saya, ada niat buruk, niat jahat dari tetangga, dan sekarang Allah membuktikan kebesarannya. Pohon kurmanya pindah ditanam, dan syukurilah atas karunia. Dan sahabat Abu Dujana itu menangis luar biasa. Jadi pelajaran yang terpenting teman-teman. Ya, jangan sampai barang haram, makanan haram, uang haram masuk di keluarga kita. Jangan sampai kita jaga betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua, terus membantu, tolong menolong sesama teman. Sahabat bonsai semua tolong menolong.
Jangan karena kita punya perbedaan bonsai, punya kita jelek, punya orang bagus atau punya orang lebih jelek, punya kita bagus, kita saling membuli atau meremehkan satu sama lain. Justru tolong menolong, seperti sikap Abu Bakar Siddiq yang membantu sahabatnya yang lain dalam keadaan kesusahan. Ini pelajaran terpenting nanti yang kedua. Ya, itu sahabat bonsai. Ini cuma pruning aja ya, teman-teman, memendekkan daun saja. Mudah-mudahan pelajaran itu bermanfaat, teman-teman. Ya, kita bersahabat selamanya. Itu. Jadikan bonsai ini alat saja untuk kita semakin dekat satu sama lain. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Baik sahabat bonsai, sudah selesai pruning. Kalau jelek jangan dibully. Saya pemula. Ini dari saya, kisah Abu Dujana jadi cerminan bagi kita. Jangan sampai makanan haram masuk di dalam perut keluarga kita. Ini dari saya, para master, sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan. Teman-teman, jika ada kesalahan saya minta maaf. Ini dari saya akhiri. Nanti kita akan teruskan dengan yang ini ya. Saya akhiri dari saya Iwan, Bonsai Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.